Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 7 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengeluarkan sejumlah ciri penceramah radikal sebagaimana sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo di dalam rapat pimpinan TNI Polri pada Selasa 1 Maret yang lalu. Sebelumnya Jokowi meminta agar istri dari aparat TNI Polri tidak asal mengundang penceramah yang ternyata berpaham radikal. Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nur Wahid kepada wartawan pada Sabtu 5 Maret yang lalu menyebutkan bahwa radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan memanipulasi dan mempolitisasi agama. Nur Wahid menyebut peringatan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut harus ditanggapi serius seluruh kementerian, lembaga pemerintahan, dan juga masyarakat. Nah, pemirsa, apa target dari deradikalisasi ala pemerintah? Bagaimana pendekatan penanggulangan bagaimana pendekatan penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah perang melawan terorisme ini beralih terhadap menjadi perang melawan radikalisme? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya ini Bung Lutfi? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, Mas Aziz sehat. Alhamdulillah. Baik, ini langsung saja menyingkapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan sebagaimana dipaparkan di paparan awal tadi. Ini menurut Anda, ini kira-kira bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ciri-ciri penceramah radikal sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid. Silakan, Bung Lutfi. Oke, baik, terima kasih, Mas Aziz. Yang pertama, saya melihat ya rilis tentang ciri-ciri penceramah yang radikal versi BNPT itu, menurut saya mencerminkan tuh pemerintah masih terindikasi atau paling tidak terpengaruh ya oleh Islamofobia itu. Selain penjelasan tentang ciri-ciri penceramah radikal tersebut menurut saya itu sangat berbahaya gitu. Kenapa saya katakan yang pertama tadi pemerintah terpengaruh atau terindikasi Islamofobia karena narasi yang dilontarkan itu selalu menyudutkan agama gitu, dan dalam konteks ini selalu Islam gitu yang menjadi tertuduh gitu sebagai biang masalah lah, kira-kira begitu. Kenapa tidak ditujukan kepada partai politik misalnya? Kenapa tidak ditujukan kepada para politisi busuk ya yang kemudian melakukan korupsi besar-besaran, gila-gilaan gitu. Nah, jadi ini juga perlu dipertanyakan gitu. Jadi kenapa yang selalu disudutkan itu adalah agama gitu. Dan yang kedua, kenapa ini curigai itu adalah yang dicurigai sebagai radikal itulah ceramah agama. Kenapa objek itu ceramah agama gitu loh? Ya bukan yang lain begitu. Yang kita tahu jelas itu kemudian justru menimbulkan aksi terorisme seperti misalnya gerakan separatisme di Papua misalnya gitu. Kenapa? Kenapa agama? Kenapa ceramah agama? Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa nampaknya pemerintah itu terindikasi atau paling tidak terpengaruh dari Islamofobia gitu. Nah, yang kedua, Mas Aziz, saya sampaikan ini bukan hanya menunjukkan pemerintah Islamofobia, tetapi juga sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena definisi yang dibuat itu definisi sepihak versi BNPT atau paling tidak versi pemerintah gitu. Sebagai contoh misalnya, dai atau ustadz yang dikatakan itu radikal itu yang selalu bicara atau yang kemudian berbicara tentang khilafah gitu. Nah, pertanyaannya apa salahnya khilafah gitu, ya? Sementara kita tahu persis khilafah itu merupakan ajaran Islam, warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipraktikkan oleh para sahabat mulia. Apa salahnya khilafah gitu? Sampai kemudian
di framing buruk orang-orang yang menyampaikan ajaran tentang khilafah gitu. Jadi jelas ini sangat berbahaya dan menyesatkan. Terlebih misalnya beberapa definisi yang diungkapkan, misalnya memiliki faham takfiri yang kemudian mengkafirkan orang yang berbeda faham. Lalu bagaimana kalau memang misalnya Ahmadiyah yang memang jelas dalam Islam dihukumi kafir, apakah juga nggak boleh gitu? Ya, kalau sesama Muslim jelas ya kita tidak boleh mengkafirkan, tetapi terhadap kelompok orang yang sudah jelas kekafirannya seperti kelompok Ahmadiyah misalnya, yang karena menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya ini juga apakah juga nggak boleh kita katakan mereka kafir misalnya? Atau misalnya bersikap eksklusif, tidak menghargai pluralitas gitu, nggak mau gabung dengan hal-hal yang sifatnya pluralitas gitu ya. Contoh misalnya, lalu bagaimana dengan misalnya ketika orang menghadiri perayaan Natal gitu, apakah itu juga jadi indikasi ciri eksklusif yang kemudian dituduh radikal gitu? Ketika seorang diajak Natalan dia nggak mau gitu, wah ini ciri radikal gitu karena tidak mau berbaur dengan agama yang lain gitu. Atau misalnya dikatakan juga anti budaya gitu. Terus kemudian bagaimana ketika ada budaya yang melekat di masyarakat itu yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah ya. Contoh misalnya sesajen untuk jin misalnya, ruatan yang ditujukan bukan yang jelas ya, publik tahu maksudnya apa gitu ya, yang ditujukan kepada kekuatan lain gitu ya selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Apakah ini juga menolak budaya yang bertentangan dengan Islam juga menjadi ciri dari radikal gitu? Atau misalnya dikatakan anti pemerintah gitu. Saya khawatir malah orang-orang yang melakukan kritik di yang memang tujuannya tulus ya untuk menyampaikan kritik perbaikan, dikatakan disebut anti pemerintah yang kemudian jadi ciri radikal gitu. Jadi ini sangat problematik gitu loh. Jadi bermasalah gitu dan berbahaya ketika kemudian definisinya itu dibuat gitu ya dengan versi BNPT atau versi pemerintah gitu. Nah, dan juga nanti ini bisa berpotensi menyesatkan atau berpotensi malah memunculkan fitnah gitu. Sebagai contoh misalnya ketika narasinya ditambah ya, dikatakan ya di sana itu bahwa radikalisme adalah faham yang menjiwai aksi terorisme. Nah, dan pertanyaannya ketika misalnya mereka menarasikan bahwa ceramah tentang khilafah itu dikatakan sebagai radikal, sementara radikalisme disebut menjiwai aksi terorisme. Lalu pertanyaannya bagaimana setiap umat Islam atau umat Islam yang menginginkan ya khilafah Islam sebagai ajaran Islam itu tegak ya, itu selalu akan memunculkan aksi teror gitu. Dan jelas jawabannya tidak gitu. Jadi orang yang misalnya menginginkan secara tulus ya bahwa khilafah itu tegak sebagai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam, ya apakah kemudian setiap dari mereka itu melakukan aksi teror gitu? Nah, jadi kalau dinarasikan begitu ini jelas sangat berbahaya gitu. Kalau kemudian setiap orang yang menginginkan tegaknya Islam, syarat Islam, ya karena itu radikal, maka ini satu langkah lagi menuju tindak terorisme. Jadi ini sangat problematik dan sangat berbahaya kalau menurut saya, apalagi ketika dirilis di publik dan akan memunculkan kegaduhan gitu loh, seperti yang kita lihat sekarang, dan akan timbul saling mencurigai antar satu dengan yang lain. Contoh, oh Anda radikal gitu ya. Terus ini akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat, akan muncul orang tuh saling mencurigai terhadap ustadz, terhadap dai, terhadap ulama. Jadi ini ini jelas kontraproduktif ya. Saya katakan tadi sebagai bentuk terpengaruh dari Islamofobia, berbahaya dan bisa memunculkan justru saling tidak percaya di antara anggota masyarakat. Demikian Mas Aziz. Ya baik, jadi kira-kira menurut Anda apakah maksud kami apa target mereka dengan isu penceramah radikal tersebut? Apakah memang mengopinikan Islamofobia tadi atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Lutfi? Ya, saya melihat begini ya. Saya menduga ada upaya terus-menerus ya untuk menjadikan isu radikalisme ini sebagai seolah-olah permasalahan utama bangsa ini gitu. Ya itu kan terlihat sekali gitu. Jadi apa-apa ini masalahnya radikal, apa-apa ini masalahnya radikal. Ya, jadi saya melihat ini ada upaya terus-menerus untuk menjadikan isu radikalisme ini sebagai
permasalahan utama bangsa ini. Padahal kita lihat gitu loh, yang menjadi problem bangsa ini apa sebenarnya gitu. Jadi seolah-olah itu radikalisme itu sebagai momok yang menyeramkan gitu, sehingga publik lupa berbagai macam permasalahan yang menyandera mereka selama ini gitu. Kalau kita tahu ya, bangsa ini begitu luar biasa diterpa berbagai macam problem permasalahan, mulai dari kemiskinan, kebodohan, korupsi, penguasaan sumber daya alam oleh asing misalnya, penguasaan oligarki terhadap berbagai macam proyek besar seperti ibu kota negara IKN misalnya, ya. Dan hal itu semua itu seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan radikalisme. Nah, ini kan luar biasa gitu. Jadi ada upaya semacam menutupi itu semuanya gitu. Maka wajar ketika publik menduga, ya, ketika publik menduga bahwa isu radikalisme ini sengaja terus dipelihara, sengaja terus diorkestrasi gitu loh, ya, untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakbecusan pemerintah mengurus urusan masyarakat. Jadi wajar kalau publik menilai demikian gitu. Kenapa? Karena masalahnya selalu ini problemnya radikalisme, ini radikalisme. Dan ini ironis sekali gitu. Sampai kemudian presiden mengomentari hal yang sangat teknis, ya, mengawasi grup WhatsApp ibu-ibu istri anggota Polri dan TNI, menurut saya sudah melampaui batas gitu. Ya, baik. Lantas kemudian bisakah Anda kemudian juga memberikan satu penjelasan begitu, bagaimanakah pendekatan penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah selama ini? Seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Lutfi? Ya, saya melihatnya begini gitu. Pemerintah itu masih menggunakan pendekatan menjadikan agama, khususnya Islam, itu sebagai penyebab kemunculan radikalisme. Nah, ini menurut saya berbahaya gitu. Jadi itu yang selama ini dilakukan oleh pemerintah gitu. Padahal kalau mau jujur, ya, banyak sekali tindakan kekerasan itu, tindakan kekerasan yang mengakibatkan nyawa bahkan, yang itu tidak mengatasnamakan agama gitu. Tetapi dibiarkan. Contoh misalnya, berkali-kali bahkan bentrok antara LSM, ya, yang mengorbankan nyawa misalnya. LSM itu tetap ada kok. LSM nggak dibubarkan gitu. Ya, tidak sebagaimana misalnya ketika ada ormas Islam, gerakan Islam itu sampai kemudian dicabut badan hukumnya misalnya. Kenapa tidak seperti itu gitu loh terhadap LSM itu gitu loh. Contoh lagi misalnya supporter sepak bola gitu. Berapa kali kemudian bentrok antar supporter sepak bola yang tidak jarang memunculkan korban jiwa misalnya. Tapi kenapa kegiatan yang seperti itu tetap ada, berlangsung gitu loh. Ya, jadi kalau intinya adalah gitu, kesannya adalah kalau selain isu agama udah oke-oke aja gitu. Tapi kalau udah isu agama, bobo agama, ini problem gitu. Nah, jadi saya melihat pendekatan pemerintah itu masih menjadikan agama atau khususnya Islam gitu ya, itu sebagai penyebab kemunculan radikalisme, dan ini sangat berbahaya gitu. Ya, baik. Kalau kita melihat ini, kalau beberapa tahun yang lalu kan kita melihat ada perang melawan terorisme, tapi kemudian di beberapa waktu saat ini ada perang melawan radikalisme. Apakah memang perang melawan terorisme saat ini sudah beralih menjadi perang melawan radikalisme, atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Lutfi? Iya, saya memandangnya memang demikian gitu. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa perang melawan terorisme atau war on terrorism itu kalau menurut saya sekarang itu udah kehilangan momentumnya. Itu bayangkan sudah lebih dari 20 tahun kan, sejak tahun 2001 gitu ya, sejak WTC gitu ya, 9/11 itu. 20 tahun mereka terus berjualan menjajakan war on terrorism. Ya, dan belakangan kemudian publik sudah mulai banyak melihat juga ya gelagat ketidakbenaran, karena war on terrorism itu benar-benar dialahkan perang melawan Islam, war on Islam. Karena di stempel dengan terorisme hampir semuanya orang Islam atau kemudian gerakan Islam, kira-kira demikian. Nah, saya melihat karena isu terorisme ini sudah tidak lagi laku jual, maka kemudian mereka mengganti isunya gitu menjadi war on radicalism. Yang intinya juga sebenarnya sama, yakni war on Islam gitu. Karena seperti indikasi yang tadi yang dicurigai ceramah agama, gerakan Islam, ormas Islam, muncul misalnya daftar penceramah yang nggak boleh diundang gitu misalnya. Jadi ini lagi-lagi agama dan lagi-lagi Islam gitu loh. Dan yang tentu isu war on terrorism yang kemudian dijajakan oleh Barat ini disambut oleh negeri-negeri kaum muslimin. Itu yang kita
sangat sayangkan gitu loh ya. Padahal ini kan upaya negara-negara barat, negara kafir untuk memerangi Islam, tetapi yang menjadi ironi adalah ketika isu tersebut disambut ya oleh negeri-negeri kaum muslimin gitu. Itu yang kita sayangkan. Ya, baik. Ini kalau kita bicara terkait dengan isu radikalisme, apakah memang isu ini itu bergulir secara alami atau memang hasil rekayasa? Dan kemudian kira-kira apa sasaran utama dari isu radikalisme ini, Bung Lutfi? Ya, jelas tidak alami gitu. Justru saya melihat ini ada semacam orkestrasi gitu. Ya, ada produsernya, ada pendananya, ada dirigennya, ada cheerleadernya gitu ya, ada buzzer-buzzernya gitu ya. Jadi kenapa saya katakan tidak alami rekayasa, karena selalu muncul. Kalau alami, isu ini sudah lama sekali terkubur menurut saya gitu ya. Mestinya sudah lama sekali terkubur karena nggak ada relevansinya kok. Apa relevansi menghidupkan kembali radikalisme sebagai musuh negara misalnya dengan kemiskinan? Ini musuh nyata kita atau problem nyata kita itu kemiskinan, kebodohan. Ya, tuh lihat bagaimana kemudian beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir dengan sekarang minyak goreng langka gitu ya. Itu diselesaikan gitu. Masyarakat masih miskin, itu diselesaikan. Gitu. Bukan malah kemudian selalu mengangkat isu radikalisme terus-menerus begitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ini jelas bukan alami, direkayasa, dan bahkan ada semacam orkestrasi yang terus dihidupkan. Ya, kenapa? Karena isu radikalisme ini sudah tidak relevan sama sekali dengan permasalahan bangsa saat ini yang menuntut penyelesaian gitu loh. Ya, pemerintah harusnya turun di situ gitu, menyelesaikan berbagai macam problem masyarakat. Ya, tadi saya sebut kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan gitu ya, masyarakat masih banyak yang miskin, itu diselesaikan. Penyebabnya pasti bukan karena radikalisme itu, karena ketidakmampuan pemerintah ngurus masyarakat gitu. Jadi saya khawatir ini untuk menutupi saja gitu, ketidakmampuan dari pemerintah penguasa untuk ngurus urusan masyarakat gitu. Ya, baik Bung, ini terakhir Bung. Kira-kira bagaimanakah upaya sistematis ya agar rekayasa yang digunakan untuk menyerang Islam itu bisa mengalami kegagalan, dan kemudian bagaimana juga ini cara agar umat ini memiliki kekuatan politik ya untuk bisa menghadapi propaganda-propaganda oleh pihak-pihak yang jelas-jelas anti-Islam. Oke. Nah, jadi caranya adalah umat Islam, kelompok Islam, gerakan-gerakan Islam, para dai, para ustadz ya, yang mungkin tadi tertuduh radikal gitu ya oleh mereka, tentunya tetaplah fokus mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam rahmat bagi semesta alam, Islam yang menjadi solusi bagi permasalahan umat atau masyarakat ini secara keseluruhan. Itu tetap sampaikan itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir gitu loh. Dan jelaskan bahwa khilafah yang mereka tuduhkan itu ajaran Islam yang nggak boleh ditolak gitu. Ya, tidak boleh mereka menolak karena ini bagian dari ajaran Islam, warisan Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umat, sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika syariat Islam diterapkan di dalam naungan khilafah, maka akan membawa kebaikan, akan membawa kemaslahatan, bukan hanya buat umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Sampaikan kepada umat gitu. Sehingga kemudian jelas Islam ini Islam ini selalu di framing buruk, itu selalu di framing jelek. Ya, maka saatnya lah, justru kalau menurut saya saatnya ketika para dai di framing radikal, ya tentu dengan makna pejoratif gitu ya, dengan makna yang buruk ya, bernada menuduh ya, menurut saya harus tampil justru sampaikan kepada umat bahwa tuduhan mereka tentang khilafah itu adalah tuduhan yang sesat, menyesatkan. Nah, penting juga untuk difahami gitu bahwa umat Islam akan terus-menerus begini, akan menjadi pihak yang tertuduh, akan menjadi target serangan negara-negara kafir penjajah, ya, serangan orang-orang munafik, kira-kira begitu. Kenapa? Karena umat Islam nggak punya kekuatan politik yang seimbang. Karena umat Islam itu lemah, terpecah belah, nggak punya kekuatan politik yang seimbang gitu. Nah, saat ini kemudian mereka menyerang dengan dukungan apa? Dengan dukungan penuh negara-negara kafir. Jadi mereka itu disupport oleh negara gitu loh. Ya, sementara Islam kaum muslim terpecah belah gitu. Maka jika serangan terhadap Islam ini hendak dihentikan, maka umat Islam pun harus apa? Harus punya kekuatan politik yang kokoh gitu. Nah, disinilah kemudian
relevansi dan urgensinya umat Islam harus terus-menerus memperjuangkan tegaknya khilafah Islam sebagai sebuah institusi politik yang menerapkan Islam secara kafah, melindungi kaum muslimin dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi itu menurut saya yang harus dilakukan oleh umat Islam saat ini. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung Lutfi, ini Mas Awan ini luar biasa ini atas pencerahan-pencerahannya ini. Terima kasih atas kehadirannya hadir di Kuadar Petang pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.